Baiklah, kita akan membicarakan sesuatu yang baru. Saya beri judul paradigma yang baru. Saudaraku sekalian, kita mengenal bahwa suatu ibadah tidak lepas daripada pemahaman firman. Karena kalau pemahaman firman itu keliru, maka ibadah kita juga akan keliru. Contoh saja seperti misalnya, kita bolehkah makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Nah, saudaraku sekalian, itu perlu kita pahami. Kalau tidak kita pahami, maka ibadah kita pun akan menjadi keliru. Kita ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Nah, saudaraku sekalian, sekarang saya akan membawa saudara di dalam paradigma yang baru mengenai hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu masih kita lakukan ataukah tidak, Saudara? Mari kita akan membaca di dalam surat Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai ayat 33, 31, tetapi tidak akan saya baca semua. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tidakkah kamu tahu, mendengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan yang seorang perempuan merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakan menurut daging, dan anak yang perempuan merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Nah, saudaraku sekalian, di sini bahwa dikatakan kepada orang-orang Kristen yang mau mengikuti hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 21 berbicara demikian, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ini pertanyaan dari Paulus kepada jemaat di Galatia yang mau mengikuti hukum Taurat, katakanlah kepadaku, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, 1 anak daripada perempuan hamba yang melahirkan anak-anak dalam perhambaan, dan 1 lagi anak yang dari perempuan merdeka yang melahirkan anak-anak yang merdeka. Saudaraku sekalian, ini adalah suatu kiasan di mana anak-anak yang dilahirkan dalam perhambaan itu adalah mereka yang mau memperhambakan dirinya di bawah hukum Taurat. Jadi mereka berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Itulah kiasan daripada anak-anak dalam perhambaan. Dan juga anak-anak yang merdeka adalah kita inilah orang-orang Kristen, adalah yang dilahirkan karena janji, karena bukan karena keinginan daging, tetapi kita dilahirkan sebagai anak-anak merdeka. Itulah kekristenan, saudaraku, orang-orang Kristen. Selanjutnya saya akan membacakan lalu apa yang dikatakan kitab suci selanjutnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-30. Tetapi apa kata kitab suci itu? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi saudaraku sekalian, jadi mereka yang hidup di bawah perhambaan hukum Taurat akan terusir. Mereka tidak akan mewarisi dalam kerajaan surga. Tidak mewarisi, tidak akan menjadi ahli waris. Nah, saudaraku sekalian, kita orang Kristen adalah orang-orang yang merdeka. Dari sebab itu, kita akan membaca di dalam kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai ke 4. Demikian firman Tuhan dikatakan, supaya kita, yaitu kita yang orang-orang Kristen, sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan janganlah lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi di sini saudaraku, kita yang berada di dalam Kristus, kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dari sebab itu kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga.
Sekali lagi aku katakan kepada tiap orang yang mau menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi mereka yang mau hidup di bawah hukum Taurat, mereka harus melakukan seluruh yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat yang sebanyak 613 itu harus dilakukan semuanya tanpa ada satupun yang dikecualikan. Karena di dalam Yakobus pasal 2, kalau kamu melakukan hukum Taurat, tetapi satu saja kamu melanggar, kamu dianggap melanggar seluruhnya. Nah, maka dari itu, orang-orang yang berada di dalam hukum Taurat, memperhambakan diri kepada hukum Taurat, ia harus melakukan seluruh hukum Taurat tanpa ada yang dikecualikan. Karena juga di dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan bahwa barang siapa yang mau melakukan hukum Taurat, ia harus melakukan seluruh yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi mulai A sampai Z. Nah, jadi kemudian saudaraku, mungkin ada yang berbicara, ada yang berpendapat bahwa hukum Taurat itu terdiri dari hukum sipil, hukum seremoni, dan hukum moral. Jadi yang tidak harus diikuti itu adalah hukum seremoni dan hukum sipilnya. Tetapi saudaraku sekalian, saya katakan bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat 16a. Di situ tidak dikatakan bahwa ada hukum yang dikecualikan. Tidak dikecualikan bahwa hukum moral itu masih berlaku, tidak ada. Nah, kemudian di dalam Efesus 2 ayat 15a dengan jelas dan tegas bahwa dengan kematian Kristus di atas kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan peraturannya. Jadi segala hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti baik hukum sipil, hukum moral, hukum seremoni, semuanya sudah dibatalkan. Saudara, jadi dengan jelas dikatakan begitu. Nah, saudaraku sekalian, mungkin juga ada yang berkata bahwa bukankah Tuhan sudah berkata bahwa tidak satu titik pun dari hukum Taurat itu akan ditiadakan. Saya akan bacakan di dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Itu adalah Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepada kamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, saudaraku sekalian, orang yang mengatakan bahwa hukum Taurat tidak akan ditiadakan, itu karena mereka membaca Matius pasal 5 ayat 18, namun membacanya tidak cermat, tidak hati-hati. Mereka melupakan kalimat yang terakhir bahwa sebelum semuanya terjadi, itu mereka abaikan. Padahal itu adalah sesuatu yang penting, itu yang menjadi satu syarat untuk hukum Taurat dapat dibatalkan atau tidak, hukum Taurat dapat ditiadakan atau tidak, itu terdapat di dalam kalimat sebelum semuanya terjadi. Maka apabila semuanya sudah terjadi, apabila hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Kristus, maka hukum Taurat dapat dibatalkan. Itu kita baca di dalam janganlah kamu menyangka di ayat yang ke-17. Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi itulah yang dimaksud sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya digenapi, satu titik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan, tidak boleh ditiadakan. Tapi setelah digenapi, itu dapat ditiadakan. Contoh saudaraku, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu sudah ditiadakan. Nah, kemudian hukum memakan binatang-binatang yang diharamkan, itu juga sudah ditiadakan. Nah, itulah bukti bahwa hukum Taurat sudah dapat ditiadakan. Bahkan saudaraku sekalian, hukum sunat yang dikatakan bahwa itu berlaku untuk selama-lamanya juga Tuhan batalkan. Tuhan tidak menganggap itu menjadi satu kewajiban lagi. Nah, saudaraku sekalian, jadi saudaraku sekalian, bahwa kita orang-orang Kristen
harus hidup. Uh, Tadi dikatakan bahwa hukum moralnya itu masih tetap berlaku. Saya akan bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka dari hukum Taurat. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudaraku sekalian, walaupun kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita harus hidup di bawah hukum kasih, di mana kasih tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa. Jadi salahlah orang kalau mengatakan bahwa kalau begitu, kalau hukum Taurat ditiadakan, kita boleh berbuat dosa dan lain sebagainya. Itu salah, saudaraku. Karena dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 telah kita dengar, tidak untuk kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, saudaraku sekalian, juga mungkin ada yang berkata, apakah termasuk 10 hukum? Saudaraku, kita akan membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-13. Roma pasal 13 ayat ke-9 demikian bunyinya. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Itu adalah firman Tuhan yang termasuk di dalam 10 hukum. Hukum moral di dalam 10 hukum. Saya ulang, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan mengingini, dan firman lain manapun juga yang terdapat di dalam hukum Taurat maksudnya, sudah digenapi, sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita hidup di dalam hukum kasih, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih. Kita tidak boleh berbuat dosa dan kita harus hidup di dalam kasih seorang akan yang lain. Jadi keliru saudaraku kalau kita mengatakan bahwa kalau hukum Taurat ditiadakan berarti itu hukum kita itu hidup dalam kekacauan. Tidak saudaraku, karena Tuhan dengan tegas mengatakan seperti itu. Nah saudaraku sekalian, sekarang paradigma kita harus berubah. Dari tadinya yang mengatakan bahwa kita masih hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita sekarang sudah dimerdekakan dari hukum Taurat karena kita itu adalah anak-anak yang merdeka. Sebagaimana tadi dikatakan di Galatia bahwa anak-anak yang dalam perhambaan itu adalah perhambaan terhadap hukum Taurat, dan anak-anak yang merdeka itu adalah anak-anak yang dimerdekakan dari hukum Taurat. Paulus berkata, "Hai kamu yang Paulus katakan, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mengerti apa yang dikatakan kitab suci?" Nah, tadi kitab suci sudah menjelaskan dengan jelas kepada kita bahwa orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah di bawah anak-anak yang dalam perhambaan hukum Taurat itu akan diusir. Mereka tidak akan mendapatkan masuk di dalam kerajaan surga. Sebagaimana di dalam Galatianya pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Jikalau kamu menaruh kepercayaan mau hidup di bawah hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Itulah makanya mereka diusir karena mereka hidup di luar kasih karunia. Mereka tidak mendapatkan kasih karunia Allah yang membuat kita dapat masuk surga. Saudaraku sekalian, kita yang hidup kalau hidup di dalam perhambaan hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus karena kamu berusaha untuk melakukan kebenaranmu sendiri, padahal Kristus sudah memerdekakan kita. Nah saudaraku sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang baru dan pemahaman yang baru tentang bagaimana kami harus ibadah di dalam Tuhan. Kita harus melepaskan diri dari keterikatan kepada hukum Taurat. Tapi kita hidup di dalam kasih, hidup di luar, tidak berdosa, hidup tidak berbuat jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.